Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Heri dalam video pembelajaran kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua adalah IPA dengan KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita awali dari yang pertama, yaitu adalah bahasa Indonesia. Ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Jika kalimat utama berada pada awal paragraf, maka termasuk jenis paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir paragraf, maka termasuk jenis paragraf induktif. Ide pokok kalimatnya bisa sama persis atau lebih ringkas dari kalimat utama. Untuk materi ide pokok ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di sesi yang kemarin, tetapi tidak ada salahnya kita ulangi supaya kita lebih mudah, lebih teliti untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Di sini saya akan mengulang lagi, yaitu langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utamanya. Di sini Pak Heri punya sebuah paragraf, tolong disimak. Ini juga ada di buku kalian. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kita awali dari paragraf yang pertama dulu. Di situ kalau kita lihat, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Dari kalimat tersebut kita bisa temukan ide pokoknya dengan cara meringkas atau menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak begitu penting. Jadi kalau di sini Pak Heri menyimpulkan ide pokoknya adalah di Indonesia sebagian besar ayam diternakan. Sekarang kita masuk pada paragraf yang kedua. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan bertengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pun juga pendek. Kalau kita lihat dari contoh paragraf tersebut, itu kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Dari kalimat utama itu kita bisa cari, tentukan ide pokoknya dengan cara meringkasnya sehingga lebih simpel dan mudah dipahami, yaitu adalah perbedaan ayam jantan dan betina. Bagaimana? Sudah paham kan cara menemukan ide pokoknya? Sekarang kita masuk pada muatan yang kedua, yaitu adalah IPA. Di sini kita akan belajar cara perkembangbiakan hewan. Hewan itu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sebelum saya lanjutkan materi ini, saya ingin tanya, siapa yang di rumah punya binatang peliharaan? Pasti dari sebagian anak pasti punya, dan itu pun pasti menghasilkan manfaat. Oke, mari kita lanjut.
Hewan berkembang biak dibedakan dengan dua cara. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau seksual melalui perkawinan, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif atau aseksual tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif seksual dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau beranak, dan yang ketiga ovovivipar bertelur dan beranak. Ovipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur yang biasanya dilakukan oleh hewan unggas dan reptil. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu 1. Tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai rahim. Contohnya adalah ayam, bebek, angsa, cicak, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh gambar yaitu bebek dan beserta telurnya. Berikut adalah vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya: 1. Mempunyai kelenjar susu, 2. Memiliki daun telinga, 3. Tubuhnya dilindungi oleh bulu, dan yang keempat mempunyai rahim. Contoh hewan vivipar diantaranya adalah kucing, anjing, sapi, singa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kasihkan contoh binatang vivipar yaitu adalah sapi. Di sini gambarnya induk sapi lagi menyusui anak sapi. Berikutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Di sini telurnya disimpan di dalam perutnya, tidak di luar tubuhnya, dan keluar sudah menjadi individu baru. Ciri-cirinya, embrio yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur, kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Contohnya adalah platypus, kuda laut, iguana, beberapa spesies hiu, dan sebagainya. Kalau kalian masih penasaran dengan hewan platypus, di sini Pak Heri punya contohnya. Ya, yang tengah ini platypus, yang sebelah kanan ini adalah kuda laut, dan yang sebelah kiri adalah ada. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak mempunyai struktur tubuh sempurna, tidak mempunyai tulang belakang, dan memiliki struktur anatomi lebih sederhana daripada hewan tulang belakang. Ada 3 hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Yang pertama dengan cara tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah membelah. Kita akan bahas satu persatu. Tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas mempunyai tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya adalah hidra, porifera, dan coelenterata. Di sini sudah saya siapkan. Yang ini adalah hidra, yang ini adalah coelenterata. Berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian dari kedua potongan itu akan membentuk 2 individu yang baru. Contohnya adalah cacing pipih dan cacing hitam. Di sini ada gambarnya. Dan yang terakhir adalah membelah diri. Membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel, dan menjadi 2 individu baru. Contohnya adalah amoeba. Di sini pertama 1 sel, kemudian dia memanjangkan diri sehingga terbentuk lengkungan, dan yang terakhir dia akhirnya lepas. Yang satu menjadi sel anak,
dan yang satunya menjadi sel induk. Demikian pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share channel saya, yaitu adalah Petani Muda. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.